kita datang ke suatu orang, kita bahasanya, kita udah pesimis duluan sama tuh orang, kita udah husnuzon duluan. Saya datang gak bakal dibukain pintu, gak bakal saya dihormatin. Ya, ini orang ini yang kita datangin kepadanya, tahu perasaan kita kayak gini, dia bakal buang muka sama kita. Ente udah suzon sama aneh, ngapain aneh hormatin? Iya enggak? Tapi kita kalau datangnya dari awal udah punya niat yang baik, punya harapan besar, kita berhusnuzon kepada nih orang, bahwasanya ini orang baik, dia bakal hormatin kita, dia pun akan besar hati kepada kita. Ya. Ini manusia, apalagi Allah Subhanahu wa taala, walillahil matsalul a'la. Kita berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, datang kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, saya datang hadir ke majlis ilmu, saya datang hadir ke majlis ta'lim, saya hadir ke tempat-tempat kebaikan. Aku hambamu mempunyai harapan yang besar untuk diampuni dosa-dosanya. Maka Allah pun juga senang. Apa kata Allah? Hambaku datang kepadaku minta diampunin. Dia tahu, dia percaya bahwasanya dia punya Tuhan yang maha mengampunin seluruh dosa-dosanya. Maka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan waradatul hadis, disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ini di dalam kitab di dalam hadis riwayat Bukhari, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Anna abdan asaba dzamban. Apabila seorang hamba melakukan dosa, kemudian dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dia bilang, "Ya Rabb, ampunin saya ya Allah." Maka Allah akan bilang kepada para malaikat, "Alima 'abdi anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa yakhudha bihi faghfir lahu." Allah bilang kepada para malaikat, "Wahai malaikat-malaikatku, lihatlah hambaku bikin dosa. Dia merasa di dalam hatinya punya Tuhan yang bisa mengampuni dosa-dosanya dan bisa menghukum seseorang atas dosa-dosanya. Tapi dia datang kepadaku mohon pengampunan. Wahai malaikat, aku ampunin dosa-dosanya." Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Dia gak bakal datang minta pengampunan setelah bikin dosa, setelah bikin kesalahan, melainkan dia mempunyai keyakinan bahwasanya Tuhannya maha mengampuni seluruh dosa-dosanya. Tuh lihat. Gak lama dia bikin dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, gak lama dia diampuni, bikin dosa lagi. Terus habis begitu dia istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah bilang, hambaku merasa dirinya punya Tuhan yang maha mengampuni dosanya, maka akan aku ampuni dosanya. Baru diampuni dosanya sama Allah, bikin lagi dosa, bikin lagi maksiat, terus diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, diistighfar lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Hambaku merasa dirinya punya Tuhan yang maha mengampuni dosa, maka aku ampuni dosanya. Baru diampuni dosanya, dia bikin lagi tuh maksiat, dia bikin lagi dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai malaikat gak sabar. Malaikat gak kuat, ya Rabb, ini hambaku, ini hambamu baru diampunin, bikin dosa lagi, diampunin, bikin dosa lagi, terus mau sampai kapan begini ya Rabb? Malaikat gak kuat hati, malaikat gak sabar. Tapi kita punya Tuhan, gak ada duanya dah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bilang sama malaikat, Allah bilang kepada para malaikat, wahai malaikatku, biarin selama hambaku merasa dirinya memiliki Tuhan yang maha mengampuni atas dosanya, maka akan aku ampuni dosanya. Apapun dosa-dosanya yang hambaku lakukan, selama dia datang minta ampun kepadaku, aku akan ampuni, kata Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah, kita punya Tuhan gak ada duanya, Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala.